Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan selalu, rezeki yang melimpah, dan semangat yang lebih dalam mengikuti pembelajaran daring, khususnya mata pelajaran sejarah Indonesia. Baik, pada video pembelajaran kali ini, di sini saya akan menyampaikan mengenai materi Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Tulang Bawang, di mana kedua kerajaan ini terletak di Pulau Sumatera. Dan sebelum kita menggali lebih dalam tentang kedua kerajaan ini, maka di sini saya akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menunjukkan letak Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Tulang Bawang. Yang kedua, menjabarkan sumber sejarah mengenai kedua kerajaan tersebut. Yang ketiga, menjelaskan kehidupan sosial ekonomi baik Kerajaan Sriwijaya maupun Tulang Bawang. Yang keempat, menganalisis kebudayaan Kerajaan Sriwijaya dan Tulang Bawang. Serta yang terakhir adalah menganalisis runtuhnya Kerajaan Sriwijaya dan Tulang Bawang. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai Kerajaan Sriwijaya. Nah, seperti pada slide berikut, ini merupakan wilayah atau tempat di mana Kerajaan Sriwijaya itu terletak. Jadi dari bulatan merah, warna merah itu merupakan diperkirakan pusat dari wilayah kekuasaan Sriwijaya, tepatnya di Palembang, kemudian satunya di Muara Jambi. Kemudian warna garis merah semacam anak panah, baik yang sambung maupun yang putus-putus, itu merupakan ekspansi baik itu perdagangan maupun perluasan wilayah dari Kerajaan Sriwijaya. Nah, selanjutnya di sini kita akan mempelajari mengenai sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama itu adalah sumber atau berita asing. Nah, berita asing di sini ada dua, yaitu berita dari Cina, tepatnya pada masa dinasti Tang, di mana dia menuliskan bahwa pernah tinggal di Kerajaan Sriwijaya itu kurang lebih selama 6 bulan. Kemudian sumber yang kedua adalah berita dari Arab. Nah, selain adanya berita asing, di sini juga berdasarkan sumber prasasti yang ditinggalkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Di sini ada prasasti Kedukan Bukit, Talang Tua, Kota Kapur, Karangbirahi, Talang Batu, prasasti Palas, dan Ligor. Di mana dari isinya itu menjelaskan atau dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Sriwijaya itu terletak di Palembang, tepatnya di tepi Sungai Musi, dengan wilayah kekuasaannya itu meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan juga Jawa. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai corak kehidupan dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, di sini kita akan membahas mengenai kehidupan politik dari Kerajaan Sriwijaya. Jadi Kerajaan Sriwijaya itu merupakan kerajaan maritim yang berbasis pada bahari pertama di Nusantara. Kemudian yang kedua, mempunyai armada laut yang kuat. Nah, armada laut itu seperti kalau misalnya untuk sekarang itu bisa kita sebut sebagai angkatan perangnya. Angkatan perang armada laut yang kuat, karena kerajaan ini bercorak maritim di mana pelayaran itu amat sangat diutamakan. Kemudian yang ketiga, Raja Dapuntahiang, Raja Balaputradewa, dan Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Ini adalah beberapa contoh raja yang pernah memimpin di Kerajaan Sriwijaya. Sebenarnya raja-rajanya itu banyak, tapi di sini saya ambil 3, di mana Raja Dapuntahiang itu merupakan pendiri dari Kerajaan Sriwijaya. Kemudian Raja Balaputradewa itu adalah raja yang mampu membawa Kerajaan Sriwijaya itu pada masa puncak kejayaannya. Kemudian Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman itu adalah raja di mana kerajaan ini mulai turun eksistensinya gitu. Jadi mulai dari pendiri, kemudian yang mampu membawa pada masa kejayaan, dan kemudian yang ketiga ini adalah eksistensinya yang mulai menurun, tepatnya pada masa Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Nah, kemudian yang keempat adalah bajak laut sebagai pengaman jalur perdagangan. Jadi seperti yang kita ketahui, sebenarnya bajak laut itu adalah perampok yang ada di lautan. Tetapi pada masa Kerajaan Sriwijaya, bajak laut ini dirangkul, tepatnya pada masa Raja Balaputradewa, di mana bajak laut ini
semacam diajak kerjasama untuk menjadi pengaman jalur perdagangan laut yang melintasi wilayah Sriwijaya. Jadi ketika adanya kapal-kapal yang berdagang di wilayah kerajaan Sriwijaya atau melintas di wilayah perairan Sriwijaya, maka di situ mereka akan mendapatkan keamanan dari para bajak laut ini. Ini tepatnya pada masa Raja Bala Putra Dewa. Nah, kemudian di poin kelima adalah bersahabat dengan Raja Dewa Paladewa dari India. Ini tepatnya juga pada masa Raja Bala Putra Dewa mengadakan hubungan persahabatan dengan Raja Bala Putra Dewa dari India. Selain itu juga dari kerajaan Benggala dan Kolamandala yang dari India semua. Gitu. Ini tepatnya ketika pada masa Bala Putra Dewa, yaitu tentang hubungan perdagangan. Kemudian yang ketujuh, Madagaskar sebagai keturunan Sriwijaya. Nah, Madagaskar ini yang merupakan salah satu negara yang berada di wilayah pesisir timur Pulau Afrika, benua Afrika, itu mengklaim bahwa dirinya itu merupakan keturunan dari kerajaan Sriwijaya. Kenapa? Pada masa itu masyarakat Sriwijaya itu dikenal sebagai pelaut yang ulung. Tuh. Jadi tidak mengherankan jika pada perkembangannya itu juga ada lagu, terutama ketika ada lagu yang berjudul Nenek Moyangku Adalah Seorang Pelaut. Tuh, jadi itulah mengaca pada sejarah dari kerajaan Sriwijaya. Nah, kemudian di sini selanjutnya ini adalah wilayah kekuasaan Sriwijaya yang sudah saya jelaskan sekilas di slide pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah kehidupan sosial dari kerajaan Sriwijaya. Nah, di sini kerajaan Sriwijaya itu memakai bahasa Melayu kuno yang merupakan bahasa pengantar dalam komunikasi sehari-hari, dan bahasa Melayu kuno ini sudah digunakan dalam hubungan perdagangan, terutama dengan pedagang-pedagang yang berasal dari Jawa. Gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa bahasa Melayu kuno ini merupakan bahasa cikal bakal dari bahasa Indonesia sekarang. Gitu. Terus kemudian yang kedua, kemampuan komunikasi masyarakat Sriwijaya. Jadi di sini dengan adanya hubungan perdagangan, baik perdagangan internasional, yaitu perdagangan dengan India maupun Cina, dan juga perdagangan lokal dengan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara, maka ini mengharuskan masyarakat Sriwijaya itu pandai dalam berkomunikasi, itu terutama dalam bidang perdagangan tadi. Yang ketiga adalah terbukanya dengan budaya luar. Jadi di sini masyarakat Sriwijaya itu dituntut terbuka dengan kebudayaan luar. Karena apa? Kerajaan Sriwijaya inilah merupakan tempat singgah perdagangan internasional antara India dengan Cina. Gitu. Jadi mau tidak mau mereka harus terbuka dengan kebudayaan luar, terutama kebudayaan yang dibawa oleh Cina maupun India. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai bidang ekonomi. Nah, pada awalnya bidang ekonomi yang lebih berkembang terlebih dahulu itu adalah pertanian. Nah, dari pertanian ini yang hasilnya melimpah, maka masyarakat kerajaan Sriwijaya itu mulai melebarkan sayapnya dalam dunia perdagangan, di mana pertanian inilah yang pada awalnya itu digunakan sebagai modal perdagangan, terutama dengan perdagangan dengan penguasa-penguasa lokal atau kerajaan-kerajaan lokal yang ada di Nusantara. Kemudian yang kedua, penguasaan Selat Malaka. Nah, perlu kita ketahui anak-anak bahwa Selat Malaka itu merupakan terletak di jalur perdagangan antara India dan Cina, begitupun sebaliknya. Gitu. Jadi setiap kapal baik itu dari India maupun Cina itu selalu singgah di Selat Malaka, yaitu di Selat Malaka inilah tempat bongkar muat moda perdagangan itu. Jadi selain tempat bongkar muat perdagangan, disitulah juga digunakan untuk mengisi stok bahan makanan, kemudian air dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, bongkar muat perdagangan. Nah, ini sama dengan yang sudah saya jelaskan, yaitu di Selat Malaka. Itulah di mana tempatnya untuk bongkar muat perdagangan, baik dari India maupun dari Cina. Yang keempat adalah
berada di jalur perdagangan antara India dengan Cina. Kemudian yang kelima, gading, kulit, dan beberapa jenis binatang, kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, pala, kapulaga, cendana, dan gambir. Ini merupakan beberapa komoditas perdagangan yang didagangkan oleh kerajaan Sriwijaya. Bahkan jenis-jenis inilah yang bisa dikatakan bahan ekspor yang diekspor ke India maupun ke Cina kala itu gitu. Nah, kemudian selain itu, di sini kerajaan Sriwijaya juga mengekspor baik itu sutra, permadani, dan juga porselen. Tepatnya ini dari Cina. Kemudian yang ketujuh, penguasaan terhadap perairan Natuna, Selat Malaka, Sunda, dan Laut Jawa. Nah, untuk Natuna, kemudian Sunda, dan Laut Jawa, itu merupakan jalur perdagangan lokal. Maksudnya hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara. Sedangkan Malaka inilah jalur perdagangan internasional. Gitu. Nah, seperti pada gambar tersebut, jadi di sini menggambarkan aktivitas masyarakat kerajaan Sriwijaya ketika terjadinya hubungan perdagangan, baik itu dengan pedagang lokal maupun dengan pedagang internasional yang berasal dari Cina dan juga India. Nah, selanjutnya di sini pada bidang budaya dan juga agama. Nah, dalam bidang budaya dan juga agama, mayoritas masyarakat Sriwijaya itu menganut agama Buddha Mahayana. Kemudian di sini juga dibuatlah arca Avalokiteswara. Ini merupakan arca yang terbuat dari emas, arca Buddha yang terbuat dari emas. Kemudian ada juga prasasti, candi yang merupakan benda-benda peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Selain itu juga ada gending Sriwijaya. Nah, gending Sriwijaya ini merupakan tarian tradisional khas kerajaan Sriwijaya. Dan sampai sekarang pun gending ini masih ada, khususnya di daerah Palembang. Nah, gending ini pada masa kerajaan Sriwijaya itu ditarikan dalam rangka penyambutan tamu atau hari-hari besar ke kerajaan. Jadi misalnya kalau ada upacara kerajaan itu pasti juga diiringi dengan gending Sriwijaya. Begitupun pada masa sekarang, gending Sriwijaya itu ditarikan ketika dalam hari-hari besar negara, khususnya di Palembang maupun dalam rangka menyambut tamu. Tuh. Jadi untuk sampai saat ini gending Sriwijaya itu masih ada. Salah satu budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat Palembang khususnya gitu. Kemudian selain itu, nah ini adalah gambar dari arca Avalokiteswara ya, yang terbuat dari emas. Nah, arca Buddha yang terbuat dari emas. Kemudian selanjutnya di bidang pendidikan. Nah, di bidang pendidikan, Sriwijaya itu sebagai pusat pengajaran agama Buddha. Karena apa? Pada masa ini sebenarnya banyak sekali bisa dikatakan kaum cendekiawan yang berasal dari Sriwijaya sendiri, kemudian disekolahkan dengan beasiswa ke India untuk mempelajari langsung agama Buddha. Sehingga ketika mereka sudah mempelajari agama Buddha, sudah bisa dikatakan menguasai ajaran Buddha, maka dia kembali lagi ke Sriwijaya untuk mengembangkan kemampuannya di Sriwijaya, baik itu menyebarkan agama Buddha itu sendiri beserta budaya-budaya tentang Buddha. Nah, pada akhirnya di sini dalam waktu tidak lama, nah di sini kerajaan Sriwijaya itu berkembang sebagai pusat pengajaran agama Buddha terbesar di wilayah Asia Tenggara. Karena apa? Banyak sekali tadi masyarakat Sriwijaya yang belajar agama Buddha ke India, kemudian mereka kembali lagi untuk mengajarkan agama Buddha di Sriwijaya gitu. Nah, kemudian yang kedua, peziarah agama Buddha ini khususnya yang dari Cina, ini sebelum ke India harus tinggal di Sriwijaya. Kurang lebih selama 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, tujuannya untuk apa? Di sini jelas mereka harus mempelajari terlebih dahulu tentang bahasa Sanskerta dan juga huruf Palawa. Yang dimana bahasa Sanskerta dan huruf Palawa ini merupakan bahasa asli yang berasal dari India gitu. Jadi di sini sudah dibuktikan bahwa dalam dunia pendidikan itu untuk kerajaan Sriwijaya itu bisa dikatakan maju. Jadi selain
pusat pengajaran agama Buddha terbesar di wilayah Asia Tenggara, Kerajaan Sriwijaya ini juga menjadi pembelajaran bahasa Sanskerta dan juga huruf Pallawa yang ada di India, di mana orang-orang Cina yang ingin datang ke India itu terlebih dahulu harus singgah terlebih dahulu di Kerajaan Sriwijaya untuk belajar bahasa tersebut. Nah, kemudian ketika itu mereka berangkat ke India. Nah, setelah pulang dari India kembali lagi ke Cina, dia juga harus singgah terlebih dahulu di Sriwijaya, yaitu apa? Di sini biasanya mereka menerjemahkan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawanya itu ke bahasa Cina gitu. Kemudian yang keempat adalah bahasa Melayu. Nah, pada masa Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu itu sudah berkembang, terutama bahasa Melayu kuno yang dijadikan bahasa komunikasi sehari-hari oleh Kerajaan Sriwijaya. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa bahasa Melayu ini merupakan cikal bakal dari bahasa Indonesia yang sekarang. Nah, kemudian dari baik itu Sriwijaya sebagai pusat pendidikan agama Buddha di wilayah Asia Tenggara, ini dibuktikan dengan adanya prasasti Nalanda yang ditemukan di India. Nah, prasasti ini isinya salah satunya yaitu itu tadi, Sriwijaya sebagai pusat pengajaran agama Buddha terbesar di wilayah Asia Tenggara. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya itu juga mensekolahkan orang-orang Sriwijaya dengan cara memberikan beasiswa tadi untuk diasramakan di Universitas Nalanda, yaitu untuk belajar agama Buddha. Jadi Universitas Nalanda ini merupakan universitas tertua di dunia yang ada di India, tapi sekarang hanya tinggallah sejarah gitu. Nah, selanjutnya di sini wilayah kekuasaan dari Kerajaan Sriwijaya, ya, hampir seluruh Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa. Kemudian ada juga sampai kepada Champa dan juga sampai ke India. Nah, tepatnya pada ini adalah masa kejayaannya, tepatnya itu ketika pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi keruntuhan dari Kerajaan Sriwijaya. Jadi yang pertama di sini faktor keruntuhannya. Faktor keruntuhan yang pertama itu terjadinya pendangkalan Sungai Musi. Ini berarti faktor geologinya, di mana terjadinya pendangkalan Sungai Musi. Nah, karena di sini pelabuhan dagang milik Sriwijaya di tepi Sungai Musi itu semakin menjauh dari laut. Karena apa? Karena pendangkalan tadi. Itu sehingga pedagang baik itu dari Cina maupun dari India itu enggan untuk singgah di Kerajaan Sriwijaya. Kemudian yang kedua, serangan Kerajaan Kola dari India. Nah, Kerajaan Kola dari India Selatan ini sebelumnya pernah menjalankan hubungan kerjasama dengan Raja Balaputra Dewa. Tapi kemudian kepada generasi penerusnya di sini Kerajaan Kola yang berasal dari India Selatan itu ternyata ingin menguasai Kerajaan Sriwijaya sepeninggalan Raja Balaputra Dewa. Kemudian yang ketiga, lemahnya kekuatan militer. Nah, sepeninggalan Raja Balaputra Dewa tadi, kondisi militer pun juga semakin melemah, sehingga hal inilah yang menyebabkan banyaknya daerah-daerah taklukan Sriwijaya itu melepaskan diri. Dimulai dari mereka tidak memberikan upeti atau pajak lagi kepada Kerajaan Sriwijaya. Jadi mereka mulai membangkang terhadap Sriwijaya. Nah, selain itu di sini berkurangnya pedagang yang berdagang di Sriwijaya itu akibat dari poin ke-1, yaitu terjadinya pendangkalan Sungai Musi tadi. Kemudian yang keenam adalah Kerajaan Sriwijaya itu runtuh di tangan Kerajaan Majapahit. Nah, Kerajaan Sriwijaya ini mempunyai wilayah kekuasaan sampai ke Jawa Timur. Tepatnya dia pernah Kerajaan Singhasari yang merupakan nenek moyang dari Kerajaan Majapahit ini runtuh akibat serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Dan disinilah Kerajaan Majapahit itu semacam balas dendam atas nama leluhurnya gitu. Karena Kerajaan Singhasari yang ada di Malang, Jawa Timur itu ada garis keturunan dengan keturunan Raja Sanjaya
yaitu pendiri dari kerajaan Majapahit. Oke, selanjutnya di sini adalah peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada prasasti Karangbrahi, kemudian prasasti Kedukan Bukit, kemudian ada prasasti Telaga Batu. Telaga Batu ini merupakan berisi tentang kutukan-kutukan terhadap mereka yang berbuat kejahatan. Kemudian ada prasasti Talang Tuo yang berisi tentang doa-doa suci. Ini tentang kebaikan. Dan kemudian ada candi, yaitu Candi Muara Takus yang terletak di Kampar Riau. Disinilah juga diperkirakan kerajaan Sriwijaya itu pernah menjadikan wilayah ini sebagai pusat ibu kotanya. Kemudian selain itu juga ada Candi Muaro Jambi yang ada di Jambi sekarang. Gitu. Nah, disinilah dari berbagai bukti-bukti peninggalan itu mengatakan bahwa kerajaan Sriwijaya itu terletak di Kampar Riau, itu berdasarkan peninggalannya yaitu Candi Muara Takus. Kemudian ada juga yang mengatakan kerajaan Sriwijaya itu terletak di Muaro Jambi, itu berdasarkan Candi Muaro Jambi. Tetapi di sini dapat disimpulkan dari bukti-bukti lainnya bahwa kerajaan Sriwijaya itu pertama kali terletak di Palembang, tepatnya di tepi Sungai Musi. Nah, demikian tadi merupakan materi dari kerajaan Sriwijaya, dan selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai kerajaan Tulang Bawang yang terletak di Lampung. Jadi untuk kerajaan Tulang Bawang ini sedikit sekali sumber sejarah yang menceritakan tentang kerajaan Tulang Bawang. Tuh. Yang pertama, kerajaan ini terletak di sekitar Sungai Tulang Bawang, Lampung sekarang. Ya, dimana sumber sejarahnya itu ada dua, yaitu yang pertama adalah sumber tuturan rakyat, dan yang kedua itu adalah sumber data Keraton Kasepuhan Cirebon. Tetapi di sini isinya apa itu masih kurang dijelaskan. Tuh. Nah, kemudian di sini kita akan mempelajari mengenai kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan kerajaan Tulang Bawang. Nah, yang pertama kondisi sosialnya, kondisi ekonomi. Nah, kerajaan Tulang Bawang itu bercorak agraris, yaitu tentang pertanian, di mana komoditas utamanya itu adalah lada hitam. Kemudian juga ada kerajinan logam yang berasal dari besi. Kemudian juga ada pembuatan gula aren. Tuh. Ini tentang kehidupan dari kerajaan Tulang Bawang. Kemudian setelah itu ada di bidang sosial. Di sini kerajaan Tulang Bawang itu mempunyai marga. Marganya di sini ada 4, yaitu Buai Bulan, Buai Tegamoan, Buai Umpu, dan Buai Aji. Di mana dari keempat marga ini yang tertua adalah Buai Bulan. Nah, kemudian selanjutnya di sini untuk agamanya, kerajaan Tulang Bawang itu penganut agama Hindu, terutama Hindu yang berasal dari Vietnam. Selanjutnya faktor keturunan dari keruntuhan dari kerajaan Sriwijaya, dari kerajaan Tulang Bawang itu yang pertama adalah semakin berkembangnya kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, sumber lain menyebutkan kerajaan Sriwijaya gabungan dari kerajaan Melayu dan kerajaan Tulang Bawang, sehingga sebagian rakyatnya menyingkir ke Skalabrak atau Menggala yang sekarang itu adalah Lampung. Jadi untuk kerajaan Tulang Bawang ini sedikit sekali bisa diekspos karena sedikitnya peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh kerajaan Tulang Bawang gitu, sehingga para sejarawan nah itu sulit untuk merekonstruksi ulang gitu, karena untuk sumber yang tersedia itu sedikit gitu, sehingga hanya inilah yang bisa saya sampaikan gitu. Nah, kemudian ini adalah peninggalan-peninggalan dari kerajaan Tulang Bawang. Ini adalah peta di mana kerajaan Tulang Bawang berada, kemudian sungai yang masih ada sampai sekarang, corak kehidupan sungai ya, memanfaatkan sungai sebagai jalur perdagangannya atau jalur transportasinya. Kemudian di sini peninggalannya ada Candi Cakat Raya. Kemudian nah, inilah beberapa peninggalan dari kerajaan Tulang Bawang gitu. Dan cukup sekian pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.